Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Ampel punya murid dan menantu serta anak. Yang anaknya betul-betul jadi ulama adalah Sunan Bonang. Dan antum tadi saya sampaikan bagaimana kedalamannya sampai bahkan dikatakan raja ilmu. Belajar ke Mekah. Nggak mungkin Pak, Sunan Giri sama Sunan Bonang pinter bahasa Arab belajar di Jawa. Sama siapa? Sama Beco, Ngatno. Nggak mungkin. Belajar ke Malaka, ke Pasai, kemudian bahkan Profesor Dr. Hamka memastikan Sunan Giri sama Sunan Bonang benar-benar belajar di Mekah. Ya, sampai beliau tidak nikah. Ya, Sunan Bonang dikatakan oleh orang Jawa wali wadat, Sunan Wadat, maksudnya wahdah, sendirian, nggak menikah. Kemudian punya anak lagi namanya Sunan Derajat. Ini pembela utama Islam murni. Bahkan anti bid'ahnya dia itu kencang sekali. Sehingga dia dan sekalian sampai hari ini kalau antum bandingkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Lamongan, Gresik, itu Islamnya lebih murni, lebih nyantri daripada Tengah. Karena memang dai-dai di sini itu selalu Islam putih, Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian menantunya Sunan Giri, apalagi Sunan Giri, Masya Allah. Karena memang dari dasarnya Sunan Ampel itu sangat tegas terhadap bid'ah. Antum lihat saja di dalam satu makalah dialog beliau dengan beberapa wali soal masalah adat. Beliau mengatakan, apakah tidak mengkhawatirkan, halaman 77, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam sementara tidak ada dalam ajaran Islam, dan bila hal ini dibiarkan apakah tidak menjadi bid'ah? Jawabannya Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo sebab ajaran agama Buddha ada kesamaannya dengan ajaran agama Islam. Contoh, orang kaya harus menolong fakir miskin. Adat istiadat yang lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan berinya warna Islami. Sedang adat kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan, kita tinggalkan sama sekali. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada yang menyempurnakannya. Coba. Jadi sebetulnya perbedaan antara Islam murni dengan Islam abangan, Islam puritan dan abangan itu sudah lama sejak dulu terjadi. Nah, kelompok-kelompok wali yang lebih condong kepada ajaran putih, kepada ajaran murni, kepada ajaran puritan menurut istilah para peneliti barat adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, kemudian diikutin oleh anaknya Sunan Bonang, diikutin oleh menantunya yang sangat tegas yaitu Sunan Giri, lalu diikutin oleh murid-murid yang lainnya. Namun hadirin sekalian, setelah era Sunan Kalijogo, beliau lebih menekankan dakwah kompromistis yang akhirnya lahirlah Islam sinkritis. Maka pada saat itulah terjadi pembelokan misi wali. Islam murni sudah mulai banyak ditinggalkan, lebih mendekatin adat dan kompromi. Bahkan wayang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Makanya hadirin sekalian, kalau antum membaca kitab Prapanca dan Mahabharata, tidak ada kisah Punokawan, Petro Gareng, terus apa lagi? Petro Gareng Semar, itu nggak ada. Petro Gareng Semar Bagong. Kalau Bagong itu bikinan siapa, Mangkunegara ya, istilah Bagong itu. Bagong itu dari bahasa Arab bagyun, itu kan. Jadi orang itu kalau melampaui batas bentuknya kayak bagong, ngedembul, mangap. Itu. Makanya untuk supaya hilang harus dirubah, maka muncul sosok ghayyir gareng. Gareng itu orang Jawa mau ngomong ghayyir itu susah, jadi gareng. Supaya gareng itu terwujud harus ada tindakan petruk fatruk, tinggalkan. Gitu ya. Nah, supaya
meninggalkan kemungkaran dan yang lainnya itu supaya benar-benar istiqomah, dibutuhkan samir. Apa artinya bahasa Arab samir? Semar, cincingkan lengan baju, paku dengan kuat. Makanya bahasa Arabnya paku itu samir. Semar, bahasa Arab. Itu, ya. Namun sekarang sudah banyak penyimpangan dan pada akhirnya Pak, sebetulnya dakwah Wali Songo dan sejarah Wali Songo itu menyimpang pada pada tahun 1948-an. Ketika itu sedang menggeliatnya komunis. Bahkan muncul kitab-kitab aneh untuk mencela Islam, menghujat Islam. Seperti serat Siti Jenar muncul, serat Darmo Gandul muncul, serat Gadolojo muncul. Bahkan karya-karya aneh yang sekarang ini melecehkan dakwah Wali Songo itu banyak. Dengan demikian hadirin sekalian, sebetulnya dakwah Wali Songo itu awalnya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak percaya, nanti baca tuntas isi Kerupak Firara dan juga isi kitab Handbook Van Bonang. Kemudian pertahanan itu lemah setelah Demak Bintoro jatuh. Pada zaman Pak Raden Patah kuat karena dikawal oleh Sunan Ampel. Pada zaman Patiunus masih kuat karena masih mencintai ulama-ulama sunnah. Pada zaman Trenggono lebih-lebih lagi karena sudah terjadi kongsi hubungan kuat antara Banten, Cirebon sama Demak, bahkan bisa mengusir Portugis. Namun setelah Demak Bintoro jatuh, bahkan setelah ambruk yang akhirnya dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang, Joko Tingkir mencanangkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti, dan anehnya didukung oleh Sunan Kalijogo. Sejak itu dakwah dan misi Wali Songo berbelok arah. Nah, sejak itulah hegemoni agama dan kekuasaan yang lebih kental dengan Manunggaling Kawula Gusti dan mempertahankan kejawen mulai kuat. Apalagi dilanjutkan dengan Mataram Islam, lebih melanggengkan itu semua. Dan puncaknya pada zaman Amangkurat I, dia memiliki prinsip yang aneh. Kalau saya Tuhan, maka semua yang saya lakukan adalah benar. Dan rakyat harus takut kepada raja seperti takutnya kepada Allah. Dan dia karena pembisik-pembisik dia, maka dia bermusuhan dengan ulama-ulama yang mengembangkan ahli sunnah wal jamaah dari kiri ke daton. Akhirnya dengan beberapa orang-orang Syiah yang rutin rajin memberikan masukan-masukan, bisikan-bisikan negatif, maka puncaknya Pak, inilah yang sekarang saya katakan sejarah hitam Syiah Indonesia. Pada zaman Amangkurat I kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama Giri Gedaton bersama anak istrinya dibantai oleh Amangkurat I. Dan sejak itu Giri Gedaton dan Islam berwarna Puritan putih sudah tamat, tidak ada lagi. Maka pada abad ke-17 18 sudah mulai banyak hiruk pikuk tentang masalah Islam yang penuh dengan khurafat, Islam yang penuh dengan berbagai macam intrik-intrik tahayul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.